Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pembimbing dan penguji. Yang pertama yaitu kita membahas profil Puskesmas Enggano. Puskesmas Enggano ini terletak di Desa Poho, di mana di Enggano itu ada 6 desa. Salah satunya namanya Desa Poho, yaitu pusat pemerintahan dari Kecamatan Enggano. Yang mempunyai luas wilayah kurang lebih total Kecamatan Enggano kurang lebih 400,6 km persegi. Memiliki wilayah 6 desa terdiri dari 18 dusun dan 8 posyandu. Dengan batas-batas wilayah kerja yang dikelilingi oleh Samudra Hindia atau Indonesia. Jarak tempuh penduduk ke Puskesmas Enggano yang terjauh yaitu Desa Kayapu dan Banjarsari dengan jarak kurang lebih 20 km dengan waktu tempuh 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Dan yang terdekat yaitu Desa Poho dengan jarak kurang lebih 0 km dan waktu tempuh kurang lebih 5 menit. Isi dari Puskesmas Enggano yaitu wujudnya pelayanan kesehatan yang optimal menuju masyarakat Enggano sehat dan mandiri. Kemudian diwujudkan dengan misi yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Yang kedua yaitu peningkatan pencegahan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Yang ketiga yaitu peningkatan upaya kesehatan sumber daya masyarakat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian dilanjutkan dengan nilai-nilai organisasi. Di Puskesmas Enggano memiliki nilai-nilai organisasi yaitu dengan julukan sehat. Adapun penjabaran dari sehat itu sendiri adalah yang pertama yaitu S yaitu santun dalam bersikap, E yaitu edukasi dalam kegiatan, H yaitu handal dalam memberikan pelayanan, A yaitu aman diri, aman pasien, aman lingkungan, T yaitu terpercaya dalam menjadi pusat pelayanan kesehatan. Itu kita membahas identifikasi isu. Identifikasi isu yaitu kurangnya pengetahuan pasien dan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kurangnya SDM kesehatan. Dan yang ketiga yaitu kendala dalam merujuk pasien. PHBS. PHBS itu sendiri yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Merupakan perilaku yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu secara mandiri menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan serta mampu berperan aktif untuk mewujudkan kesehatan di masyarakat. Bab 2, rancangan aktualisasi. Dalam rancangan aktualisasi ini, yang pertama yaitu membahas tentang konsep nilai-nilai dasar profesi ASN, aparatur sipil negara. Itu terdiri dari 3 teori agenda. Yang pertama yaitu teori agenda 1, membahas tentang wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Yang selanjutnya yaitu teori agenda kedua membahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Teori agenda 3 membahas tentang manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Yaitu kurangnya pengetahuan pasien dan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Skornya yaitu 15. Yang kedua yaitu kurangnya SDM kesehatan. Skornya yaitu 13. Yang ketiga yaitu kendala dalam merujuk pasien. Selanjutnya yaitu identifikasi isu. Dalam identifikasi isu ini, saya menggunakan metode USG. Kurangnya fungsi perawat dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di Puskesmas Enggano dengan skor 13. Yang kedua itu perawat tidak biasa dalam mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat pada pasien polio Puskesmas Enggano. Itu skornya 11. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan perawat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, itu skornya 10. Jadi selanjutnya yaitu gagasan pemecahan isu. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kegiatan. Yang kedua, koordinasi dengan tim promosi kesehatan. Yang ketiga, membuat media promosi kesehatan atau leaflet. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada pasien atau masyarakat. Yang kelima, bantu pelayanan di poli umum. Kita terakhir yaitu membantu pelayanan di poli umum.
Adapun tahapan kegiatannya ada 5. Yang pertama, menyiapkan ruangan. Kedua, bantu dalam melakukan pendaftaran pasien. Yang ketiga, itu mengukur vital sign pasien. Yang keempat, bantu dalam pelayanan medis. Yang kelima, membuat surat kesehatan pasien. Adapun output kegiatannya yaitu yang pertama, sebelum mulai pelayanan di poli, saya terlebih dahulu menyiapkan ruangan dan semua peralatan yang dibutuhkan agar pelayanan bisa berjalan dengan efektif. Nilai dasar yang saya terapkan yaitu komitmen untuk efektif. Yang kedua yaitu dalam bantu pendaftaran pasien, saya akan melakukan pendaftaran secara adil dan tidak membeda-bedakan serta menerapkan nomor antrian. Nilai dasar yang saya terapkan yaitu akuntabilitas keadilan. Yang ketiga yaitu saya akan melakukan pengukuran. Yang ketiga yaitu saya akan melakukan pengukuran vital sign atau tanda-tanda vital pasien secara teliti. Ini adalah bentuk kerjasama saya dan dokter dengan tujuan pengukuran vital sign yaitu menentukan status kesehatan dan rencana tindakan selanjutnya. Nilai dasar yang saya terapkan yaitu nasionalisme kerjasama. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, saya akan menjaga kerahasiaan pasien serta bersikap sopan dan megang teguh nilai dasar ASN pada saat memberikan pelayanan medis berupa pemberian obat injeksi pada area sensitif pasien. Nilai dasar yang saya terapkan di sini yaitu etika publik sopan. Yang selanjutnya yaitu saya akan selalu ingat untuk menyerahkan uang hasil pembuatan surat kesehatan pasien kepada bendahara sebagai bentuk sikap jujur saya. Nilai dasar yang saya terapkan di sini yaitu anti korupsi jujur dan diwujudkan dengan visi, misi, dan nilai organisasi yaitu visi terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal menuju masyarakat Enggano sehat dan mandiri. Kemudian misi yaitu peningkatan upaya kesehatan, sumber daya masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian nilainya yaitu terpercaya.